Strategi dakwah Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rizky Ananda Saputri. Saya berasal dari kelas 10 Adam Malik. Di sini saya akan membuat video materi tentang Sunan Kalijaga. Gimana sih dakwah dari Sunan Kalijaga itu? Lanjut saja kita ke videonya. Strategi dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yaitu Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatipta dan istri bernama Dewi Nawangrum. Saat itu, nama aslinya adalah Raden Syahid. Dalam beberapa sumber, dieja menjadi Raden Said. Sebagai keturunan bangsawan, ia memiliki beberapa nama seperti Lokajaya, Syemalaya, Panjajaran Tuban, Kidalang, Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Sejak kecil, Sunan Kalijaga sudah diinisiasi Islam oleh ustadznya. Tujuannya agar nilai-nilai dasar keislaman Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman yang baik bagi kehidupan beragamanya. Selain itu, sejak kecil ia juga diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu masalah. Jelas, dia selalu menjadi orang yang memimpin dan memulai ide saat bermain dengan rekan-rekannya. Namun, dia tidak pernah merasa sombong dan selalu rendah hati, sehingga dia sangat disayang oleh teman-temannya. Dilansir dari berbagai sumber, di antara anggota Wali Songo, Sunan Kalijaga bertugas untuk berdakwah bagi penganut kepercayaan kuno. Dalam menyebarkan ajaran Islam, ia tetap menggunakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan memasukkan unsur Islam. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima kehadirannya di antara mereka. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menggunakan strategi dakwah untuk menyebarkan ajarannya. Apa saja sih strateginya? Berikut ini penjelasannya. Strategi pertama yaitu menggunakan media wayang. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai salah satu alat dakwahnya. Saat itu, kesenian wayang sangat digemari oleh masyarakat. Ia juga merantau ke daerah Pajajaran dan Majapahit untuk menjadi dalang. Jika masyarakatnya ingin Sunan Kalijaga mementaskan wayang, ia tidak meminta bayaran apapun kecuali membacakan 2 ayat syahadat. Dalam kesenian wayang ini, Sunan Kalijaga mengajarkan nilai-nilai tasawuf. Selain itu, juga memunculkan ajaran Islam melalui tokoh Yudhistira dan Bima. Strategi kedua, melakukan pendekatan kepada masyarakat. Tujuan Sunan Kalijaga adalah untuk mengenal dan mendekatkan diri ke masyarakat Jawa. Dengan demikian, berkat kenalan dan kedekatannya dengan orang Jawa, Sunan Kalijaga membangkitkan simpati dan empati orang Jawa yang nantinya akan memudahkan proses Islamisasi orang Jawa. Selain itu, jalan ini telah membuat Sunan Kalijaga terkenal di kalangan semua kelas dan semua golongan masyarakat di Jawa. Strategi ketiga yaitu akulturasi, mengubah sesaji jadi selamatan. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak serta-merta menampi aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat. Ia menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya atau melalui proses dakwah Islamisasi. Istilah sesajen diganti dengan selamatan dari asal kata Islam yang sebenarnya berarti kedamaian dan kebahagiaan dan kemakmuran. Tujuannya diubah dari dipersembahkan kepada roh gaib atau dewa sesembahan menjadi sedekah berupa makanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang membutuhkan, kerabat, fakir miskin, dan anak-anak yatim piatu. Strategi keempat yaitu tembang lir-ilir. Sunan Kalijaga menggunakan tokoh wayang dan syair Jawa sebagai sarana dakwah. Dalam cerita wayang dari ajaran agama Hindu, ia menceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata untuk mendapatkan penerimaan sosial. Ia menggunakan cerita dan tokoh wayang sebagai wahana dakwah tentang proses Islamisasi. Ia tidak menggunakan cerita aslinya, tetapi menggantinya dengan unsur Islami. Seni suara juga menjadi penunjang dakwah Sunan Kalijaga, khususnya dalam bentuk Majapatan. Karya-karya Sunan Kalijaga yang terkenal seperti Dandang Gula dan Lir-Ilir. Untuk menyebarkan ajaran Islam, Sunan Kalijaga juga mengadakan semacam perayaan yang oleh orang Jawa disebut gerbek atau tradisi bawa sekaten, berasal dari kata sekati yang berarti nama 2 alat gamelan. Strategi yang kelima, grebek dan sekaten. Memadukan budaya grebek dengan sekaten muncul ketika Sunan Kalijaga mencoba mengajak masyarakat ke masjid, yang saat itu bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Selain memainkan musik gamelan dan menari, kali ini Sunan Kalijaga juga mengajak masyarakat untuk menghiasi kompleks masjid. Awalnya orang ragu-ragu untuk datang, tapi lambat laun
Mereka berjalan melewati pintu dan diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Strategi yang keenam yaitu gamelan, digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai sarana dakwah saat pentas dan acara lainnya. Dalam pertunjukannya, ia menciptakan gamelan tabuhannya sendiri agar bisa diterima oleh masyarakat. Juga, gamelan digunakan untuk mengundang orang ke masjid. Alat musik tradisional ini juga digunakan dalam acara grebek dan sekatan untuk menarik perhatian masyarakat. Strategi yang ketujuh yaitu membangun masjid. Sunan Kalijaga dan wali lainnya membangun masjid bukan dengan gaya arsitektur Arab atau Persia. Gaya arsitektur yang diterapkan dalam membangun masjid adalah gaya arsitektur Jawa, yaitu Hindu dan Buddha. Gaya arsitektur Jawa dapat dilihat pada katedral Islam yang atapnya bertingkat atau bertumpuk seperti punden berunda, dan pada pelantaran masjid terdapat pintu sebagai pintu masuk. Nah, jadi begitu saja strategi dakwah dari Sunan Kalijaga. Terima kasih buat kalian yang sudah melihat video saya sampai akhir. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.